Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia atau PHI untuk pertemuan yang ke-6. Pertemuan ke-6 PHI ini saya ingin menjelaskan tentang hukum agraria. Hukum agraria, mari kita lihat dari kata agraria. Agraria berasal dari kata ager, yang maksudnya atau pemahamannya atau pengertian tanah pertanian. Bisa juga agrarius, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Jadi hukum agraria adalah sekumpulan peraturan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanah pertanian atau hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Perlu diketahui bahwa dasar hukum hukum agraria Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria, disebut juga UPA. Hukum agraria ini tidak banyak yang saya ingin bahas dalam pertemuan singkat ini. Saya ingin membahas masalah yang berkaitan dengan macam-macam jenis dari hak atas tanah. Ada beberapa poin yang saya bisa jelaskan, kurang lebih 5 poin tentang 5 macam hak atas tanah. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik merupakan hak yang terkuat atau terpenuh bagi pemiliknya. Mengapa? Karena hak ini dapat dikuasai oleh seseorang, subjek hukum, tanpa batas waktu dan dapat diwariskan. Saya ulangi, hak milik itu adalah hak terkuat dari macam-macam hak yang diatur di dalam hukum agraria Indonesia. Hak ini bisa, mengapa terkuat dan terpenuh? Karena dapat dimiliki tanpa batas waktu dan dia dapat diwariskan. Saya ulangi, hak milik. Hak milik hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan hak milik tidak bisa dimiliki oleh badan hukum Indonesia, apalagi asing. WNA tidak bisa, badan hukum Indonesia pun tidak bisa. Jadi hanya untuk perorangan, subjek hukum perorangan atau warga negara Indonesia. Yang kedua adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan sebagaimana kita pahami dan Anda pasti familiar dengan HGB, singkatan dari hak guna bangunan. Hak yang melekat pada tanah dan bangunan. Jadi dalam hal ini adalah hak untuk mendirikan atau memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Kita mengetahui bahwa HGB ini seringkali kita kenal, seringkali kita jumpai di perumahan-perumahan atau di pemukiman yang dibangun oleh pengembang atau developer. Mereka menjual dalam bentuk hak guna bangunan kepada masing-masing pemilik. Jangka waktunya berapa lama? Kalau tadi hak milik tidak terbatas waktunya, kalau hak guna bangunan dibatasi. Setelah dia expired, maka gugur hak itu. Hak guna bangunan maksimum 20 tahun atau 25 tahun, bergantung pemberian dari pemerintah. Jadi saya ulangi, ada hak milik, hak guna bangunan. Sekarang yang ketiga adalah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk menggunakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun atau 35 tahun. Hak guna usaha di sini khususnya dipergunakan untuk perkebunan atau kehutanan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh individu atau warga negara, itu milik tanah negara. Dan untuk bisa seorang pengusaha atau seorang warga negara Indonesia atau subjek hukum ingin melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan atau kehutanan dalam jumlah besar, maka jenis haknya adalah
hak guna usaha. Jangka waktu 5 tahun. Dan ini bisa diperpanjang. Perikanan juga bisa, termasuk hak guna usaha ini. Nah, ketiga hak ini, inilah hak yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apa tuh hak tanggungan? Hak tanggungan adalah hak jaminan yang memiliki hak preference dibandingkan kreditur lainnya. Dan perbankan umumnya hanya bisa, atau pada umumnya best practice, menerima ketiga hak ini saja apabila debitur ingin mengajukan aplikasi kredit. Kenapa? Karena tiga ini bisa dibebankan hak tanggungan. Dahulu dikenal namanya hipotek. Mengapa? Karena hak tanggungan memiliki keistimewaan, yaitu hak preference. Artinya apa? Hak didahulukan dibandingkan kreditur yang lainnya apabila terjadi likuidasi. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Jadi hak pakai ini awalnya adalah tanah negara atau orang pihak lain yang memiliki tanah, lalu diberikan kepada seorang dan diperjanjikan untuk menggunakan hak pakai. Tentunya ada beberapa perjanjian, ada beberapa klausula yang diatur di antara mereka, salah satunya jangka waktunya. Begitu lewat jangka waktunya, ya tentunya kembali lagi kepada pemiliknya. Yang terakhir adalah hak sewa. Hak sewa ini hak seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang tertentu atau uang sewa kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Hak sewa ini tidak diatur secara tegas harus sekian tahun, tapi bergantung kepada perjanjian. Ini diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi hak sewa di sini banyak sekali dalam praktek sehari-hari. Ini populer sekali karena memang bisa dimanfaatkan oleh para pihak, baik itu pemilik maupun pengguna hak sewa. Inilah 5 jenis hak atas tanah yang Anda perlu ketahui. Saya ulangi, ada 5 jenis hak tanah, dan 1, 2, 3 tadi, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha adalah hak yang paling favorit di mata kreditur perbankan. Mengapa? Karena dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan harap diperhatikan, harap dibaca modulnya supaya Anda memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang hukum agraria. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.